Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi latihan soal pretest PPG part 9. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah teman-teman PPG, kita mulai dari soal nomor 1. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Pada kegiatan inilah guru akan dapat mengetahui berhasil tidaknya rencana pelaksanaan pembelajaran. Saat melakukan refleksi pembelajaran, sebaiknya guru memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah, kita lihat opsi yang A, penilaian oleh pendidik dilakukan dengan sangat kritis. Yang B, ada kesadaran bersama pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C, penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. D, hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Nah, prinsip refleksi pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip berikut, yaitu yang pertama, ada kesadaran bersama pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini ada pada opsi yang B, teman-teman. Kemudian yang kedua, penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. 3. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. 4. Hasil penilaian oleh peserta didik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Dari penjelasan tadi, dapat diketahui bahwa opsi yang tepat adalah opsi yang B. Ada kesadaran bersama pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi yang tepat adalah opsi yang B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan konsep refleksi pembelajaran adalah: yang A, refleksi merupakan kegiatan analisis, sintesis, interpretasi, dan eksplanasi terhadap semua informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran. Opsi yang A ini termasuk konsep refleksi, teman-teman. Yang B, refleksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat kembali apakah pembelajaran yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang kita rencanakan. Yang B juga termasuk dari konsep refleksi. C, refleksi diperlukan untuk memperoleh gambaran tingkat keberhasilan rencana pembelajaran yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Opsi yang C juga termasuk, teman-teman. Yang D, refleksi adalah sebuah proses memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah dianalisis dan diinterpretasikan. Jadi yang tidak sesuai dengan konsep refleksi pembelajaran adalah opsi yang D, teman-teman. Nah, ini adalah penjelasan dari konsep refleksi, yaitu kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tahap ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tingkat keberhasilan rencana pembelajaran yang tertuang dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Hasil refleksi akan menentukan langkah selanjutnya yang diperlukan dalam pembelajaran. Yang kedua, refleksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat kembali apakah pembelajaran yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang kita rencanakan. Yang ketiga, pada dasarnya, refleksi merupakan kegiatan analisis, sintesis, interpretasi, dan eksplanasi terhadap semua informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran. Sehingga dari konsep ini, dapat diketahui bahwa opsi yang D bukan termasuk dari konsep refleksi, melainkan opsi yang A, B, C adalah termasuk dari konsep refleksi itu sendiri. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang D.
Refleksi adalah sebuah proses memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah dianalisis dan diinterpretasikan. Kita lanjut ke soal nomor 3, teman-teman. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan tersebut bertujuan untuk opsi yang A, menganalisis tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan guru. Ini tidak termasuk dari tujuan refleksi. Kemudian opsi yang B, melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. Opsi yang C, mengevaluasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan. Yang D, memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, dapat kita lihat di sini tujuan refleksi pembelajaran, teman-teman. Yang pertama, untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, untuk melakukan evaluasi diri terhadap proses belajar yang telah dilakukan. Pada pilihannya terhadap hasil belajar, tapi di sini adalah terhadap proses belajar, ya. Terus yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan. Yang keempat, untuk merancang upaya optimalisasi proses dan hasil belajar. Yang kelima, untuk memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Ini poin yang kelima ini sesuai dengan pilihan yang D, teman-teman. Jangan sampai teman-teman terkecoh karena kata-kata pada opsi A, B, C mirip-mirip dengan tujuan refleksi yang ada pada penjelasan ini. Nah, jadi opsi yang tepat di sini adalah opsi yang D, teman-teman. Tujuan dari refleksi adalah memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kita lanjut ke soal nomor 4, teman-teman. Terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh guru untuk merefleksi pembelajaran, di antaranya melalui yang A, tes, B, buku catatan, C, wawancara, D, studi kasus. Jelas sekali di sini pilihan yang tepat adalah wawancara, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pada kegiatan inti pembelajaran kontekstual, KD membedakan antara fakta dan opini dalam teks iklan di surat kabar melalui kegiatan membaca intensif. Guru membagi siswa dalam kelompok dan setiap kelompok diberi teks iklan yang sudah disiapkan oleh guru. Dalam kelompok, siswa diminta mencari iklan yang terdapat dalam surat kabar dan mendiskusikan perbedaan fakta dan opini dalam iklan. Setelah itu, siswa mempresentasikan hasil diskusi. Berdasarkan hasil refleksi, langkah pembelajaran yang perlu diperbaiki adalah, kita lihat opsi yang A, langkah diberi teks iklan seharusnya diberi surat kabar. Yang B, langkah pertama seharusnya guru menjelaskan perbedaan fakta dan opini. C, langkah mendiskusikan perbedaan fakta dan opini seharusnya menuliskan. Yang D, langkah membagi siswa dalam kelompok seharusnya tidak perlu kegiatan mandiri. Nah, karena KD-nya di sini adalah membedakan antara fakta dan opini dalam teks iklan di surat kabar melalui kegiatan membaca intensif. Nah, seharusnya yang diperbaiki di sini adalah langkah diberi teks iklan seharusnya diberi surat kabar. Karena di sini pada langkahnya guru membagi siswa dalam kelompok dan setiap kelompok diberi teks iklan yang sudah disiapkan oleh guru. Seharusnya langsung saja siswanya diberikan surat kabar dan siswa mencari iklan di surat kabar tersebut. Jadi, langkah yang perlu diperbaiki adalah opsi yang A, teman-teman. Langkah diberi teks iklan seharusnya diberi surat kabar.
Kita lanjut ke soal nomor 6. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk refleksi diri melalui teknik angket guna menemukan masalah diantaranya adalah opsi yang A, apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? Opsi yang B, mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? C, bagaimanakah proses pembelajaran yang dilakukan agar efektif? D, bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran inovatif tertentu? Adapun teknik lain selain wawancara yang dapat dilakukan untuk merefleksi pembelajaran adalah melalui jurnal, buku harian, angket, dan pengamatan terhadap proses belajar mengajar. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk merefleksi diri guna menemukan masalah yang pertama, apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran cukup memadai? Nah, ini ada pada opsi yang A, teman-teman. Kemudian yang kedua, apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? 3. Apakah peserta didik cukup aktif dalam mengikuti pembelajaran? 4. Apakah sarana atau prasarana pembelajaran cukup memadai? 5. Apakah pemerolehan hasil pembelajaran cukup tinggi? 6. Apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Dan yang ketujuh, apakah ada unsur inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran? Jadi berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui bahwa opsi yang tepat adalah opsi yang A, teman-teman. Kita lihat opsi yang A di sini, apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai. Jadi opsi A inilah yang tepat, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7, teman-teman. Seorang guru bahasa Indonesia kelas 8 SMP 2 Labuan Haji ingin melaksanakan pembelajaran KD 4.6, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Jumlah siswa sebanyak 40 orang dengan tingkat kecerdasan yang relatif sama. Hasil belajar yang diharapkan adalah siswa menunjukkan kemampuan menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan yang standar. Setelah dilakukan pembelajaran, ternyata apa yang direncanakan oleh guru tersebut tidak seluruhnya tercapai. Hampir semua siswa memperoleh skor di bawah KKM. Berdasarkan hasil evaluasi, guru menyimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan kurang tepat dan akan menggunakan pendekatan saintifik. Berdasarkan ilustrasi tersebut, permasalahan yang paling tepat untuk judul PTK adalah opsi yang A, hubungan pendekatan saintifik dengan kemampuan menulis teks prosedur siswa kelas 8 SMPN 2 Labuan Haji. B, pengaruh pendekatan saintifik terhadap kemampuan menulis teks prosedur siswa kelas 8 SMPN 2 Labuan Haji. C, peningkatan kemampuan menulis teks prosedur siswa kelas 8 SMPN 2 Labuan Haji melalui pendekatan saintifik. D, upaya meningkatkan menulis teks prosedur siswa kelas 8 SMPN 2 Labuan Haji dengan pendekatan saintifik. Jadi, berdasarkan ilustrasi tersebut, permasalahan yang paling tepat untuk judul PTK adalah opsi yang C, teman-teman, yaitu peningkatan kemampuan menulis teks prosedur siswa kelas 8 SMPN 2 Labuan Haji melalui pendekatan saintifik. Yang tepat adalah opsi yang C, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 8, teman-teman. Kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengetahui proses tindakan. Kedua, pengaruh tindakan yang disengaja dan tak disengaja. 3. Keadaan dan kendala tindakan. Dan 4.
bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan dan pengaruhnya merupakan kegiatan PTK pada langkah yang A. Perencanaan, B. Observasi, C. Pelaksanaan, D. Refleksi. Jelas sekali, tahapan-tahapan ini adalah langkah PTK pada tahap yang C, teman-teman, yaitu pelaksanaan. Kita lanjut ke soal nomor 9. Dewasa ini, metode pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang sudah ada di sekolah adalah diskusi kelompok. Dengan menggunakan metode ini, para peserta didik diharapkan dapat saling belajar, bekerja sama, dan saling berkomunikasi secara lisan sehingga mampu memecahkan masalah yang didiskusikan. Namun, metode diskusi kelompok saat ini belum mampu melibatkan setiap peserta didik ke dalam kegiatan pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan coba menggunakan metode kelompok dengan menerapkan pendekatan humanistik. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai manusia yang utuh yang memiliki rasa dan karsa. Dalam laporan PTK, paparan di atas masuk dalam bagian, kita lihat, opsi yang A, pendahuluan, B, pembahasan, C, simpulan, D, hasil. Jelas sekali bahwa ilustrasi di sini adalah, di soal ini adalah pendahuluan, teman-teman. Bagian ini merupakan bagian pendahuluan karena pada bagian ini peneliti berupaya memaparkan alasan atau latar belakang ia memilih topik atau pembahasan ini atau permasalahan ini. Penulis atau peneliti mengungkapkan permasalahan, kemudian penulis juga mengemukakan metode apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi, bagian ini adalah bagian pendahuluan, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 10. Seorang guru bahasa Indonesia memiliki masalah dalam pembelajaran. Penguasaan siswa terhadap kompetensi membaca puisi masih rendah. Indikatornya adalah hasil tes performance masih di bawah KKM. Guru tersebut berupaya mengatasi masalah itu dengan menerapkan metode demonstrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka konsep-konsep yang dikembangkan sebagai pijakan kerangka berpikir akademis dalam menyelesaikan masalah itu melalui penelitian tindakan kelas adalah opsi yang A, sastra puisi dan metode demonstrasi, B, metode demonstrasi dan teknik membaca puisi, C, teknik membaca puisi dan metode pembelajaran membaca puisi, D, rendahnya kemampuan membaca puisi dan metode demonstrasi. Jadi opsi yang tepat di sini adalah opsi yang B, teman-teman, yaitu metode demonstrasi dan teknik membaca puisi. Baiklah teman-teman PPG, demikianlah 10 soal latihan pretest part 9. Semoga bermanfaat buat kita semua.